Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Video 21. Channel ini berisikan informasi dan hiburan yang bersumber dari artikel terpercaya dan dikemas menjadi video. Layangan putus kini semakin memanas, baik dari versi WeTV maupun versi Mami ASF. Dalam versi WeTV, layangan putus kerap sekali Lydia si pelakor dicaci oleh penonton, terutama kaum ibu-ibu. Namun itu hal yang wajar, dan sang pemeran Lydia harus menerima resiko sebagai pemeran si pelakor di dalam film tersebut. Lalu bagaimana dengan versi Mami ASF? Apakah Lola Diara wanita yang dikaitkan dengan layangan putus, yang merupakan sandingan Anya alias Lydia menerima dirinya sebagai pelakor dalam layangan putus versi Mami ASF? Simak ulasannya. Lola Diara Vidya akhirnya buka suara terkait tuduhan dirinya adalah Lydia dalam kisah layangan putus Mami ASF yang viral. Lola Diara membantah dirinya adalah pelakor dalam kisah layangan putus versi Mami ASF yang viral pada 2019. Dikatakan rumah tangganya hancur karena kehadiran orang ketiga. Sosok orang ketiga itu disebut-sebut adalah Lola Diara yang dulu dikenal sebagai model. Lola Diara sendiri saat ini sudah hijrah. Dia pun populer di Instagram dengan nama akun @bilf. Dia kini menggunakan media sosial untuk berdakwah menyebarkan unggahan inspiratif tentang hijrah dan Islam. Namun baru-baru ini, Lola Diara melalui unggahan Instagram Story membuat konten yang tidak biasa. Jika biasanya dia menginformasikan terkait ilmu Islam, kali ini dirinya berbicara terkait kehidupan pribadinya. Lola Diara angkat bicara seputar tuduhan dirinya adalah sosok asli Lydia sang pelakor dalam web series Layangan Putus. Dalam web series, hanya Geraldine yang menjadi pemeran Lydia. Berikut penjelasan Lola Diara Vidya yang diunggahnya melalui Instagram Story @bilf1. Lola Diara tidak pernah dilibatkan dalam novel ataupun web series Layangan Putus. Dalam tulisannya di Instagram Story, Lola tak menyebutkan soal layangan putus. Namun unggahannya tersebut diyakini netizen berhubungan dengan web series yang dibintangi Putri Marino dan Reza Rahadian itu. Lola mengatakan sejak kisah layangan putus viral pada 2019, dia belum pernah sekalipun angkat bicara. Saat itu dia merasa apa yang terjadi dalam kehidupannya adalah naik, mudarat, dan bukan hal yang penting atau besar untuk ditanggapi. Namun kini saat web series Layangan Putus tayang dan viral, semakin banyak orang berpersepsi tentang dirinya. Bisnis yang sedang diproduksi disebut-sebut bagian dari kisah hidup Ana. Andai kata itu benar, mengapa Ana tidak pernah dilibatkan untuk berkisah? Entah dari novel maupun series yang Ana amat sayangkan, di belakangnya digembungkan oleh orang-orang kafir. Musuh Islam yang mencintai perpecahan pada umat Islam, juga pembenci syariat Allah, tulisnya. 2. Lola Diara memilih diam selama 3 tahun. Lola dalam tanggapannya mengatakan dirinya selama ini sudah berusaha husnuzon atau berpikir positif pada orang yang menyindirnya tersebut. Selama hampir 3 tahun sejak kisah layangan putus Mami ASF viral, Lola berusaha tidak memberikan tanggapan apapun. Baru sekarang dia memberikan klarifikasi, itu pun membuat Lola ditegur sang suami. Sudah hampir 3 tahun Ana tidak tergerak hati untuk menulis apapun soal ini. Baru hari ini Ana tergerak untuk meluruskan, itu pun ditegur suami dibilang Ana salafi gado-gado, tulisnya. 3. Bantah perselingkuhan, Lola berharap siapapun bisa menahan jari jemarinya dalam menuliskan apapun terkait kisahnya. Karena orang-orang tersebut tidak tahu kisah yang sebenarnya. Dia pun menegaskan tidak pernah terjadi perselingkuhan seperti yang dimuat dalam web series Layangan Putus. Kisah yang sebenarnya kami jalani, tidak ada kasus perselingkuhan, perzinahan, ataupun maksiat kepada Allah sebelum ijab. Tidak ada pelanggaran agama sebelum pernikahan terjadi, ujarnya. 4. Alasan Lola Diara membuat klarifikasi. Mungkin anti belum paham. Masalahnya bukan pada penulis, melainkan pada oknum yang memanfaatkan momen ini, meraup keuntungan untuk mereka dan menyesatkan banyak orang muslim. Andai kita tahu berapa besar efek dosa dan maksiat dari apa yang mereka ciptakan pada saudara kita hari ini, tidak sedikit orang yang mencetak ladang-ladang dosa yang baru karenanya. Andai kata itu terjadi pada diri anti, mampukah anti menahan diri? Tulis Lola Diara. 5. Lola Diara dan suami sudah move on. Lola Diara menulis di Instagram Story bahwa dia, suami dan wanita yang diduga adalah Mami ASF sudah move on sejak 2019. Namun pada 2021 ini saat web series Layangan Putus tayang dan viral, mereka kembali diingatkan akan kisah rumah tangga terdahulu.
Naam, kami sudah move on sejak 2019, hubungan kami membaik dan tahun 2021 kami diingatkan kembali. Subhanallah, Ana sedang tidak membahas perkara netizen, karena netizen tidak akan membahayakan Ana di hari kiamat. Tapi bolehkah Ana meluruskan satu saja dan sedikit, karena tidak semua audiens membaca klarifikasi penulis. Rasul pernah dikira sedang berjalan dengan seorang wanita bukan mahram pada malam hari. Ada dua orang yang mengikutinya dan Rasul pun berkata, "Ini Safiyah istriku." Rasul memberitahu mereka bahwa yang berjalan bersamanya adalah istrinya, agar tidak menjadi fitnah, desas-desus ataupun prasangka, tulis Lola Diara. Itulah klarifikasi dari Lola Diara yang merupakan diduga sebagai pelakor dalam layangan putus versi Mami ASF. Berbijaklah menanggapi video ini. Video ini bersumber dari sebuah artikel wallipop.detik.com. Untuk lebih jelasnya silakan berkunjung di webnya yang sudah saya lampirkan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video lainnya. Sampai jumpa.